Saat itu kita memutuskan untuk mencari rumah sakit rujukan karena memang akan lebih baik jika dirujuk ke rumah sakit sarana-prasarana yang lebih baik. Dan memang karena sudah berat, itu langsung dilakukan resusitasi di IGD. Ya, resusitasi itu pemberian bantuan nafas, obat-obatan yang diperlukan untuk membuat keadaannya stabil sebelum kita rujuk. Ya, jadi IGD itu memang fokusnya untuk menstabilkan keadaan. Ya, tapi memang datangnya keadaannya sudah berat. Jadi memang pas dini hari sudah kita lakukan resusitasi dan akhirnya tidak tertolong. Emang sakit apa sih Bu? Ini sebenarnya saya pikir ini pertanyaannya Kak Asmi. Awalnya waktu belum booming terkait gagal ginjal akut, ya itu kan kita belum tahu ya kenapa banyak anak kecil yang tiba-tiba gagal ginjal akut. Nah sebenarnya hal ini ada tanda-tanda ke arah sana karena datang udah dengan keadaan susah berkemih, ya terus fungsi ginjalnya juga tinggi saat diperiksa gitu. Cuma saat itu kan kita fokus menolong pasien dulu. Betul. Ya, menolong pasien, mencarikan rumah sakit rujukan dan mencari rumah sakit rujukan PICU. Ya, kalau kami kan punyanya ICU. PICU kita tidak ada. Ya, mencari rujukan PICU itu tidak mudah karena tidak semua rumah sakit punya PICU. Seperti itu. PICU itu apa Bu? Malah mungkin Pediatric Intensive Care Unit, ICU untuk anak-anak. Itu khusus buat anak-anak lagi. Iya. Tapi kalau berarti memang arahnya ke sana ya Bu ya? Sakit. Dugaannya ke arah sana, tapi memang pasien juga punya penyakit komorbid ya, penyulit, ada anemianya juga, ada cerebral palsy juga. Gitu. Dan memang ini masuk kategori stunting. Stunting enggak? Stunting enggak. Bu, Ibu sudah melihat apa Ibu sudah pernah menanyakan ke pihak orang tua obat apa yang diminum? Sejak ada kasus itu sudah ditelusur, kami koordinasi dengan antar surveillance antara rumah sakit dengan puskesmas. Soalnya kan kalau ke wilayah itu ranahnya puskesmas. Puskesmas sudah menelusur dan sudah koordinasi juga ke Sudin Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan apa-apa obat yang sudah dikonsumsi oleh anak Khalid ini sedang dalam pemeriksaan. Oh, berarti sampai sekarang belum keluar hasilnya Bu? Belum. Tapi ada dugaan obat itu masuk dalam kategori itu? Kan semua obat sirup kita anggap ya kita anggap pelarutnya itu belum aman ya, kecuali yang memang sudah diumumkan oleh BPOM aman ya Bu. Dan bisa. Waktu itu dibawa ke rumah sakit mana Bu rujukannya Bu? Rujukannya ke kami. Oh, yang untuk dirujuknya? Iya, rujukannya. Untuk dirujuknya semua rumah sakit kita masukin SPGDT-nya, tapi memang belum ada jawaban. Berarti selang berapa jam dari pertama Khalid dibawa terus ditangani sampai dia meninggal? Datang jam berapa kemudian dokter ini? Tengah malam ya? Menjelang tengah malam ya? Nggak nyampe 3 jam. Sampai 3 jam perawatan di sini dan kita tolong gitu. Iya. Emang ayahnya sendiri nggak tahu kalau misalkan anaknya udah koma gitu. Soalnya dari pernyataan ayahnya kan katanya dikasih tahu sama RSUD, oh ternyata pas dia datang ini udah koma. Ayahnya cuma taunya kalau misalkan dia tidur katanya gitu. Betul. Karena kan memang kalau orang bukan kesehatan mungkin tidak tahu tanda-tanda antara tidur dengan koma. Ya kadang-kadang kan tiba-tiba dia jatuh mendumpur apa gitu. Sangkanya tidur. Saya juga dulu pernah dapat pasien seperti itu, DHF gitu ya, keluarganya tidak tahu, sangkanya tidur ternyata udah dalam keadaan dehidrasi berat kayak gitu. Totalnya di situ berapa banyak Bu yang tergolong stunting? Kalau kami kan lebih ke kuratif ya, menerima pengobatan. Artinya kalau misalnya ada yang ke arah situ di poli anak kita identifikasi ya, mana yang masuk gizinya kurang, mana yang masuk gizi buruk, mana yang masuk stunting. Biasanya kalau ada keadaan-keadaan yang diduga gizi buruk atau stunting, kita koordinasinya tetap ke puskesmas. Kan ini ada berapa banyak datanya? Ada datanya? Kalau stunting ya mungkin saya harus lihat dulu ya Pak ya, saya nggak apa. Bu, berarti memang anak ini memang tidak masuk kategori karena kan kalau dari pengakuan dari ayahnya Gizi kurang ya maksudnya. Soalnya kan ininya diameter ininya. Iya, karena ada kelainan ya, karena ada cerebral palsy. Jadi kalau dibilang stuntingnya bukan karena stunting gagal tumbuh, tapi memang ada kelainan bawaannya.
Itu gizi kurang ya Bu ya? gitu. Bu, pada saat saya mau flashback lagi terkait Khalid ini sendiri. Pada saat dia dibawa ke sini, ketersediaan ICU di RSUD ini ada berapa banyak Bu kamarnya? ICU ada 5. Ada 5 kamar. Bukan PICU ya. Oh, bukan PICU. Iya. Jadi tidak bisa dipakaikan untuk anak-anak berarti seperti itu ya Bu ya? Untuk maksimal merawat anak dalam keadaan yang perlu perawatan khusus, sebenarnya kurang mampu ke sana. Tapi kami tetap mengupayakan yang optimal di IGD dengan tenaga yang optimal juga, dan kita konsultan juga ke DPJP. Kayak gitu. Tapi memang penuh saat itu Bu? Kan kita nggak punya PICU Pak. Nggak, IC-nya memang penuh. ICU ada pasien. Saat itu penuh nggak? Lagi ada banyak pasien nggak? Ada 2 pasien. Oh, soalnya Tapi memang nggak bisa dilakukan di ICU karena kan ventilatornya dewasa. ventilator yang Beda. Oke. Tidak bisa dilakukan di ICU Pak. Oke, siap-siap. Dan apabila dirujuk pun itu ada kemungkinan tidak terselamatkan karena memang sudah lemah sekali berarti begitu ya Bu ya? Iya. Iya. Izin Bu, nama lengkap sebagai apa Bu? Jangan lupa subscribe ya.